Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak maupun elektronik. Ciri-ciri teks berita yang baik yaitu 1. Faktual 2. Aktual 3. Memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas 4. Menggunakan bahasa yang jelas dan baku 5. Bersifat objektif dan 6. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Unsur-unsur berita. Berita memiliki beberapa unsur, yaitu yang biasa disingkat menjadi adik Simba atau 5W1H. Apa saja itu adik Simba dan 5W1H? Yang pertama, apa atau what, berisi hal-hal yang disampaikan dalam berita. 2. Di mana atau where, berisi lokasi atau tempat kejadian. Yang ketiga, kapan atau when, menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, siapa atau who, berisi keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Yang kelima, mengapa atau why, yaitu alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang keenam yaitu bagaimana atau how, berisi penjelasan mengenai proses kejadian atau peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Struktur teks berita. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pembuka hal yang akan diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa berisi jalannya kejadian secara runtut, yang faktual dan aktual. Dan yang ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita adalah referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada. Ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu bahasa baku. Bahasa baku yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Yang ketiga, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitakan perkataan narasumber dalam bentuk kalimat berita yang dapat ditandai dengan konjungsi bahwa. Yang keempat yaitu konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu, seperti sejak, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Kata-kata yang dimaksud seperti berencana, memikirkan, berharap, dan lain-lainnya. Sekian pembahasan mengenai materi teks berita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.